Selamat kepada 17 juta lebih keluarga penerima manfaat yang baru saja terisi saldo bantuan dari pusat di 5 bank penyalur berikut ini dan di 32 wilayah berikut ini. Segera manfaatkan bantuan Anda, transaksikan bantuan Anda. Nah, karena baru saja ada surat yang turun dari pusat. 17 juta lebih keluarga yang mendapatkan atau menerima atau terisi saldo bantuan tersebut ini dibagi menjadi 3 golongan sesuai dengan usia, yakni KPM dengan kepala keluarga usia kurang dari 40 tahun, kemudian KPM dengan kepala keluarga usia 40 tahun lebih hingga 60 tahun, atau yang di dalamnya ini ada lansia atau disabilitas dalam keluarga, dan juga KPM yang hanya merupakan lansia tunggal atau disabilitas tunggal atau anak yang tunggal tidak ada keluarganya. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkini terkait mengenai penyaluran bantuan sosial di tahap 1 tahun anggaran 2022 oleh pusat di 5 bank berikut ini dan di 32 wilayah ini. Nah, kira-kira 32 wilayah ini mana saja? Karena saldonya sudah ditransfer untuk tahap 1 dan tahap 2 atau untuk tahap 6 dan tahap 7 di masing-masing kartu KKS milik para KPM, di mana yang ditransfer ini saldo bantuannya ini untuk 17 juta keluarga. Nah, 17 juta keluarga ini terdiri dari apa saja ya? Nah, ini juga berkaitan dengan usia KPM yang usianya kurang dari 40 tahun, kemudian yang usianya 40 hingga 60 tahun, dan usianya lebih dari 60 tahun atau termasuk lansia dan disabilitas. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir, dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah Sobat YouTube, baru saja saya mendapatkan informasi terkait mengenai saldo bantuan sosial yang sudah ditransfer ke masing-masing kartu ATM KKS milik para keluarga penerima manfaat. Nah, ini ada di 32 wilayah. Ya, jadi sudah ditransfer, tersebar di 32 wilayah, dan dari 32 wilayah tersebut ini ada 431 kabupaten kota. Nah, ini di wilayah mana saja ya? Apakah wilayah Anda ini termasuk? Nah, di sini juga dijelaskan juga terkait mengenai jumlah keluarga atau KPM yang sudah ditransfer saldo bantuannya ini berjumlah 17 juta keluarga atau KPM. Nah, ini juga berkaitan dengan usia KPM yang usianya kurang dari 40 tahun, kemudian usia 40 hingga 60 tahun, dan usia 60 tahun lebih atau termasuk lansia dan disabilitas. Nah, ini akan saya bacakan dulu ya, wilayah-wilayah mana saja yang sudah disalurkan, ditransfer saldo bantuannya untuk tahap 6 dan tahap 7-nya. Yakni untuk tahap 1 ini ya, tahap 1 berarti nanti ada tahap 2 berarti. Nah, untuk tahap 1-nya ini ada di Provinsi Aceh yang pertama.
Nah, ini kan ada di 5 bank penyalur. Nah, Aceh ini khusus untuk bank penyalur Bank Syariah Indonesia. Dari Aceh ini ada 23 kabupaten kota. Nah, kalau saya sebutkan satu persatu mungkin nanti terlalu lama ya. Nah, ini termasuk Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Kabupaten Pidi. Nah, itu saya sebutkan provinsinya saja ya di wilayahnya. Jadi ada 32 provinsi maksud saya. Nah, ini meliputi 431 kabupaten kota. Kemudian yang nomor 1 tadi Provinsi Aceh. Yang kedua ada di Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara ini. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah Sumatera Barat. Yang keempat adalah Riau. Yang kelima adalah Provinsi Jambi. Yang keenam adalah Provinsi Sumatera Utara. Yang ketujuh adalah Provinsi Bengkulu. Yang kedelapan adalah Provinsi Lampung. Yang kesembilan adalah Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian yang ke-10 ada Kepulauan Riau. Ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian berikutnya adalah Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, kemudian ada Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, dan terakhir Maluku Utara. Nah, totalnya di sini dari ke-32 provinsi itu ada 431 kabupaten kota. Nah, jumlah KPM yang sudah tersalur ini, nah ini untuk 5 bank penyalur ya, Bank BSI khusus untuk wilayah Aceh. Kemudian keempatnya lagi adalah Bank Himbara, yakni Bank BRI, BTN, BNI, dan Mandiri. Nah, total jumlah KPM yang disalurkan ini adalah totalnya 17.680 KPM. Nah, dari total 17,1 juta tadi, ini terdiri dari 3 golongan. Nah, ini dibagi 3 golongan ya dari 17,1 juta tadi. Golongan yang pertama adalah untuk Ditjen Rehsos, rehabilitasi sosial. Kalau rehabilitasi sosial ini adalah Ditjen yang menangani sesuai dengan keputusan Menteri Sosial yang sudah saya bahas kemarin. Itu yang di situ meliputi lansia tunggal tanpa keluarga, disabilitas tunggal, dan anak tanpa keluarga, anak terlantar ya. Nah, ini totalnya ada 1.642.151 KPM. Nah, itu yang masuk dalam Ditjen Rehsos. Kemudian yang kedua adalah Ditjen Linjamsos. Nah, ini totalnya 11.689.199. Nah, yang masuk dalam Ditjen Linjamsos, Perlindungan Jaminan Sosial, ini adalah KPM yang berusia 40 lebih hingga 60 tahun dan juga yang dalam keluarganya itu ada lansia atau disabilitas yang ada dalam keluarga. Nah, bukan yang tunggal ya. Kemudian yang berikutnya adalah Ditjen Daihasos. Ditjen Daihasos ini jumlah KPM-nya ini adalah 3.780.330 KPM. Nah, ini yang masuk dalam Ditjen Daihasos ini adalah KPM yang kepala keluarganya berusia 40 tahun ke bawah. Kalau Linjamsos tadi yang kepala keluarganya usianya 40 lebih hingga 60 tahun. Nah, itu ya bedanya di sini. Dan ini khusus untuk KPM BPNT. Kalau KPM PKH itu jumlahnya ada sendiri ya. Kalau KPM PKH kan totalnya jumlahnya se-Indonesia ada sekitar 10 juta. Nah, ini khusus untuk yang mendapatkan BPNT. Nah, termasuk KPM PKH yang mendapatkan BPNT masuk dalam sini. Nah, itu ya Sobat YouTube. Jadi, yang sudah ditransfer ini merupakan surat dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial yang ditujukan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia dalam penyaluran program sembako tahap 1 tahun anggaran 2022. Nah, dalam surat ini intinya adalah melaksanakan percepatan penyaluran
program sembako mulai tahap 6 bulan Juni dan tahap 7 yakni bulan Juli tahun anggaran 2022 dengan penyalur Bank Himbara dan Bank BSI, PT Pos Indonesia juga. Nah, kalau PT Pos ini biasanya secara tunai. Ada di wilayah-wilayah tertentu biasanya PT Pos, seperti Papua ya. Nah, ini jadi isi surat ini tadi yang pertama itu, kemudian sesuai dengan keputusan Menteri Sosial nomor 101/HUK yang membagi aturan pelaksanaan PKH dan sembako menjadi 3 golongan tadi sesuai usia dan kerentanan fisik tadi, itu termasuk dalam isi surat ini. Kemudian e-warung ini diminta untuk segera melakukan pelayanan kepada KPM yang berkaitan dengan harga, kualitas, dan ketersediaan bahan pangan yang terdiri dari sumber karbohidrat seperti beras, jagung, sagu, kemudian protein, telur, daging sapi, ayam, ikan, dan sumber protein nabati, kacang-kacangan, tahu, tempe, dan vitamin mineral seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah itu ya Sobat YouTube. Jadi inti dalam video ini adalah dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial ini memberikan surat kepada Dinas Sosial Kabupaten Kota se-Indonesia untuk segera merealisasikan penyaluran bantuan BPNT atau sembako di 32 provinsi tadi atau di 431 kabupaten. Total yang sudah disalurkan sembako ini Rp400.000 adalah untuk 17,1 juta KPM. Tadi terdiri dari 3 golongan tadi sesuai dengan kelompok usia dan kerentanan fisik tadi. Nah itu ya Sobat YouTube. Nah, apakah di daerah Anda saldo sembakonya sudah masuk atau belum ya? Nah, ini tinggal menunggu agen atau e-warung masing-masing yang sudah menyiapkan ketersediaan bahan pangannya dan untuk segera dibelanjakan dalam bentuk sembako tadi. Oke Sobat YouTube, demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.